saya Roberto Luis Fernando Tambunan. Saya akan membacakan ringkasan saya dari buku Pengantar Ilmu Hukum. Saya mulai dari bab 1. Bab 1 itu tentang pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. B itu singkatan dari pengantar ilmu hukum. Terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inlanding, itu bahasa Belanda, dan introducing, itu bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah makna P merupakan basic learfak atau mata, pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti dan apakah yang dimaksud dengan ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala hal, bentuk, dan manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, juris, yang artinya hukum atau hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membiarkan segala hal yang berhubungan dengan hukum. 3. Dalam bahasa Inggris ia disebut jurisprudence. Masalahnya luas sekali sehingga batas-batas tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian, dengan singkat dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. D. Purnadi, Purbacaraka, dan Soerjono Swekanto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup pertama, ilmu tentang kaidah atau Norwissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah yang dogmatik hukum dan sistematik hukum. 2. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subjek hukum, hal dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. 3. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsache-Wissenschaft atau Seinwissenschaft, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan, sikap, atau tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. F. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berasal menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Oke.
Dari uraian di atas dapat dikatakan sebagai singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut di atas, beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Ada yang kedua dari W.L.G. Lemaitre berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif atau positivisme. Kedua, sosiologi hukum. Ketiga, perbandingan hukum. Keempat, sejarah hukum. Terus menurut J.B.H. Belfroid membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Keempat, oleh Prof. Lee Owen Hock SH berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Di pendapat para pakar hukum, untuk mengatakan secara langsung apakah pengantar ilmu hukum atau biasa disebut PI itu adalah tidak mudah. Prof. R. Subekti SH pernah mengatakan bahwa PI merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisnya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PI adalah sulit. Masuk ke bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama, istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya tersendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemah bahasa Belanda yang disebut di sini Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimaksudkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Kedua, Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Tiga, sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. 4, di Indonesia sendiri Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikan Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. 5, sedangkan istilah pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemah dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Lanjut ke bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi PI. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum
serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Tiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum, segala bentuk dan manifestasinya. 4, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan sama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cakap ilmu hukum. Dengan demikian, sudah tepatlah apabila pengantar ilmu hukum juga dinamakan basic clear fact. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi P. Bukti-bukti bahwa P mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama, dari segi sejarahnya. P diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, P diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft atau Onderwijswet. Indonesianya Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda pada tahun 1920 memasukkan pengantar ilmu hukum di perguruan tinggi. Lanjut lagi ke contoh. De ontwikkelde leek sama dengan insinyur atau bisa disingkat IR, DR atau dokter dan lain-lain dan sebagainya. B. The man in the street, yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang beca, pedagang, pejalan kaki dan lain-lain. Bagi the man in the street, apabila mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat akan polisi, jaksa, gedung pengadilan dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tetapi ia pernah di ruangan pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum itu konkret dan menyangkut kehidupan manusia sehari-hari. Kata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum meliputi perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Tata hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi yang dari ahli Republik Indonesia sendiri, terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat meliputi hukum sipil, hukum dagang, dan sebagainya. Tata hukum mempunyai ruang lingkup yang luas sekali mengenai hubungan negara penguasa dan privat, antara privat dengan privat, dan antara penguasa dengan penguasa. Dalam hukum internasional, publik meliputi hubungan publik dengan publik atau publik dengan privat dari negara yang satu dengan negara yang lain, sedangkan hukum internasional privat atau hukum perdata internasional merupakan hubungan antara privat dan privat antar negara. Simpulkan bahwa hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga dan banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi menerbitkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai sarana pergerakan pembangunan. D. Sebagai fungsi kritis. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan Leven Voorschriften manusia dalam masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang.
Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikut tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan, ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah. Hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati, dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contoh, siapa yang berutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan. C. Sebagai bergerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat, sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. Fungsi kritis hukum, Dr. Sudjono Dirjo Sisworo SH dalam bukunya mengatakan ilmu hukum halaman 155 mengatakan, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. 3. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas. Misalnya, menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan e contrario. Di samping hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan relatif biasanya disebut perutangan atau verbintenis. Hoffman van Opstal berpendapat bahwa perutangan itu harus dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut hukum kekayaan antara dua pihak yang memberi kekuasaan atau kewenangan, ialah pihak dan yang satu sebagai penagih untuk menagih, menggugat kepada pihak yang lain atau berutang agar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu supaya berjasa. Sedangkan pihak yang lain tersebut wajib melakukan apa yang pihak lain tersebut wajib melakukan, apa yang dapat ditagih atau digugat oleh yang berhak menagih atau yang menggugat itu, dan biasanya bertanggung jawab atas segalanya. Masuk ke bab 27, perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum, beberapa pengertian. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ialah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. 2. Perbuatan hukum yang tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak dari yang melakukan hukum. Pernyataan hendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Kedua,
Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada pembentukan tertentu dan tidak ada pengecualian, sebab dapat terjadi secara. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, yang dapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat tertentu, dan ditandatangani oleh pejabat itu. Disebut juga akte otentik atau akte resmi, seperti mendirikan PT. Menurut pasal 38 KUHD, dilakukan pendiriannya secara akte notaris. Suatu pernikahan dengan surat nikah, suatu lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. Mengucapkan kata pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, ACC, dan semacamnya. Isyarat atau gebaren, pernyataan kehendak secara tegas dan dengan isinya. Isyaratnya, misalnya dengan menganggukkan kepala tanda setuju, dengan menggeleng menyatakan menolak, atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata, dan sebagainya. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap dan perbuatan. Misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahi dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum sepihak. Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misal perbuatan surat wasiat, pasal 875 KUH Perdata. Pemberian hibah suatu benda, pasal 1666 KUH Perdata. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misal persetujuan jual beli, pasal 1457 KUH Perdata. Perjanjian sewa menyewa, pasal 1548 KUH Perdata, dan lain-lain. Bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum adalah perbuatan ini terjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh, zakwerneming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Misal A sakit sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh A. B mengurus kepentingan A. B wajib meneruskan mengurus itu sampai A sembuh dan dapat mengurus kepentingannya kembali. Hal itu sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Jika seorang dengan sukarela dengan tidak dapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu yang termaksud dalam urusan tersebut. Lanjut ke perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut onrechtmatigheid adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. KUH Perdata PS 1365. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365, 1380 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukannya berupa undang-undang saja, melainkan termasuk juga hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat. Adapun kerugian dimaksud adalah kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain kerugian-kerugian atau perbuatan itu harus ada hubungannya dengan secara langsung. Kerugian itu ditimbulkan karena kesalahan pembuatan atau pelaku. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian. Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan, tetapi juga dalam hal tidak berbuat sesuatu.
perbuatan-perbuatan yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, antara lain orang tua bertanggung jawab kepada kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anaknya yang belum cukup umur yang berdiam bersama mereka. Ada pula kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian harta benda, menurunnya kesehatan dan atau tenaga kerja. Misalnya seorang sopir bekerja pada suatu perusahaan pengangkutan. Pada suatu ketika sopir tersebut menimbulkan kecelakaan karena kurang berhati-hatinya sopir. Seorang laki-laki mendapat luka-luka sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Perusahaan pengangkutan tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dari biaya perawatan, harga obat, honor dokter, dan pengurangan penghasilan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Seandainya si korban meninggal dunia, maka istri, anak, orang tua yang selama itu menjadi tanggungannya almarhum korban berhak menuntut penggantian kerugian yang jumlahnya ditentukan menurut kedudukan dan kekayaan masing-masing pihak dan menurut keadaannya. KUH Perdata pasal 1370. Selain apa yang tersebut di atas KUH Perdata, pasal 372 disebut juga memungkinkan pengajuan suatu ketuntutan perdata dalam hal penghinaan, yakni menuntut ganti kerugian dan kerugian untuk mengalihkan nama baik dan kehormatan. Wujud dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, usia menjadi 21 tahun. Akibat hukum berubah-ubah dan tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Masuk ke bab 28. Masyarakat hukum. Pendahuluan. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup kelompok bermasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang, masyarakat menengah terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan, desa, dan masyarakat terbesar seperti negara. Dalam hal ini, Marhainis mengemukakan dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum halaman 19-20. Di dalam agama pun ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan dibandingkan dengan makhluk lain yang diberi akal, dan dengan akal inilah manusia ini mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk masyarakat, maumalat. Dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong-menolong, saling membutuhkan, dan saling berbuat baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah menyebutkan, dan tolong-menolong kamu akan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di dalam surat Al-Maidah ini ditegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan supaya meninggalkan kebaktilan. Dalam bermasyarakat itu manusia disuruh untuk hidup rukun dengan persetujuan yang kokoh. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di dalam masyarakat atau berkelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dihendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadinya karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Sekarang makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan jiwa tersendiri, tetapi sebagai social wesen, makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat, karena sejak lahir
hidup dan berkembang secara meninggal dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat terkecil dan terdiri kurang-kurangnya 2 orang seperti masyarakat keluarga yang terdiri dari suami istri. Masyarakat kecil tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi besar, seperti masyarakat keluarga, dan masyarakat jual-beli berkembang menjadi masyarakat pasar. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia sebagai individu tidak dapat mencapainya tanpa bantuan manusia lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu sebab mengapa manusia selalu cenderung untuk hidup bersama dengan sesamanya. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat, faktor-faktor untuk mendorong masyarakat, mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan koperasi konsumsi, persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan pengajaran anyam-anyaman, dan serikat buruh, persamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. 7. Persamaan ideologis yang seperti negara-negara yang bersama asas dan dasarnya membentuk federasi, partai politik, dan organisasi massa. 5. Persamaan tujuan seperti sama mengendaki perdamaian dunia dan anti kekerasan dalam wadah persekeritan bangsa-bangsa. Faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor, yaitu faktor ekonomis untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, faktor biologis untuk mengadakan keturunan, faktor keamanan untuk penyelamatan dari segala serangan atau mara bahaya. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam masyarakat. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. Contoh, perkumpulan olahraga. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu juga ada karena kesamaan kepentingan. Contoh, penonton pertandingan sepak bola, penonton bioskop. Masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang tidak dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh, sekumpulan manusia membaca surat kabar di tempat umum. Masuk ke bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum. Pengertian bab 19. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pengembangan. Metode pendekatan antropologi menurut Euber, suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Para antropolog mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia, seperti penulisan gambar tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup, dan kehidupan keluarga-keluarga, pemukiman, segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan pakaian, bahasa, dan sebagainya. Antropologi hukum mempunyai kesamaan dengan sosiologi hukum. Kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses yang lebih besar yang di dalamnya termaksud hukum. Yang mula-mula harus dikatakan adalah anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas, mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Bagi seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilakuan yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat.
Hal ini disebabkan oleh karena hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, yaitu E.A. Hoebel 1958-482 merumuskan pedoman sebagaimana warga masyarakat seharusnya berlakuan, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat, menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban, mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali, merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Jika bagi seorang antropolog yang mempelajari hubungan, yang sangat penting adalah mengadakan analisis dan konstruksi terhadap perilakuan-perilakuan yang bertujuan untuk memelihara nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai titik tolak oleh karena V.F. Ayub 1968 245-24. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dalam dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19 waktu pada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain hukum jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat adalah demikian luasnya sehingga ia terlalu sukar dan dapat diutarakan oleh masyarakat melalui peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga hukumnya yang resmi semata-mata. Hukum paling baik dipelajari melalui analisa terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Pada gilirannya prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala di penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit atau deskripsi analisis dan perbandingan. Terdapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat. Dua tugas terpisah tetapi berhubungan perlu dikalah. Ciri-ciri esensi dan sistem hukum yang asli tidak boleh diselewengkan dan bahwa ia dituangkan ke dalam terminologi ilmiah yang memungkinkan dilakukan suatu perbandingan antara budaya. Maka sebagaimana telah dikemukakan, antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dalam proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian itu melihat hukum tidak secara statis melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Masuk ke bab 30, sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Studi hukum sosiologi itu mempunyai beberapa karakteristik. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik ini dibeda-bedakan ke dalam perbuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya. Tujuan untuk memberikan penjelasan itu memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu yang bersifat preskriptif yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana melakukannya. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpretive understanding, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Sosiologi hukum senantiasa menguji
empiris, empirical validity. Dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam pernyataan peraturan itu. Apakah kenyataan seperti tertera pada bunyi peraturan? Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional dan normatif dan pendekatan sosiologi adalah bahwa yang pertama adalah hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Sosiologi hukum diantara pelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari, maka bentuk pertanyaanlah yang memudahkannya, seperti yang diajukan oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum 1982. Dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu, sosiologi hukum juga tertarik kepada komposisi dari badan legislatif. Misal siapa saja anggotanya, berapa usianya, pendidikannya, latar belakang sosiologinya, dan sebagainya. Hal ini semua mendapat perhatian karena perbuatan undang-undang itu juga dilihat dari manifestasi kelakuan manusia. Jadi yang dipermasalahkan oleh sosiologi hukum adalah sangat kompleks. Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan studi hukum normatif, melainkan diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang karakteristik sejarah hukum pendahuluan. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakinkan kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya, kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru. Krisis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan ini dibawakan oleh penemuan di bidang teknologi yang seolah-olah menjungkir balikan pandangan-pandangan, konsep-konsep serta irama kehidupan yang lampau. Keadaan semacam ini pada mulai abad ke-18 telah dilihat dengar banyak timbulnya ideal-ideal gerakan-gerakan hukum baru. Benih-benih bagi tumbuhnya pendekatan sejarah tersimpan dalam abad-abad sebelumnya, terutama dalam hubungan dasar yang dipakai untuk menyusun teori-teori pada abad-abad tersebut. Para pemilik tampaknya semakin menyadari bahwa teori-teori seperti dari Locke dan kontrak sosial dari Rescue tidak dasarkan kepada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asumsi-asumsi yang ajaib, prodigius. Pendekatan sejarah ini boleh disebut sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan. Atas dasar fakta dan bahan sejarah yang manakah teori kontrak sosial dan lain-lain teori itu disusun. Di dalam pidato sambutan dan pengarahan pada Simposium Sejarah Hukum Jakarta 1 sampai dengan 3 April 1975, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain bahwa perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional.
Oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan-perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum, kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu. Hal mana akan dapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Pengertian sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan di asal-usul sistem hukum dan suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan berkaitnya suatu pemikiran dalam hukum yang diperoleh oleh Savigny 1779 sampai 1861. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa yang lampau. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari pelajaran sejarah umum. Salah satu dari keuntungan tersebut adalah bahwa mengetahui kita mengenai suatu sistem yang lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga hukum tertentu. Artinya, pada situasi-situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali. Ini sangat penting terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya sejarah hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan yang sedang dan memecahkan masalahnya. Masuk ke bab 33, perbandingan hukum. Pendahuluan. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru saja insidental perbandingan hukum baru dikembangkan secara nyata pada akhir abad ke-20 lebih sekarang, di mana negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termaksud hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihadiri. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya satu ilmu hukum dengan mempergunakan metode pembandingan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dan dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik,
hukum tata negara, dan sebagainya, bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik. Perbandingan hukum dipakai di segala bidang hukum untuk memperluas pengetahuan kita tentang hukum. Dalam hal ini, tepatnya kata Lemaitre, vergelijken lik de rechtsbevinder in het bloed. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat juga mengarah ke bidang filsafat hukum. Contoh, hakikat lembaga hukum perkawinan menurut BW dibandingkan dengan hakikat lembaga hukum perkawinan menurut hukum adat. Perbandingan hukum dapat menjurus ke arah sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kalau perbandingan hukum sebagai metode perbandingan dalam penelitian hanya sampai pada pertemuan perbedaan dan persamaan saja, maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan tersebut. Dengan demikian, lewat ilmu perbandingan hukum dapat diketahui mengapa dalam sistem hukum di berbagai negara masih terdapat persamaan di samping adanya perbedaan. Apakah yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu? Bahwa dalam sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan, jadi dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Bahwa untuk menyelesaikan sesuatu masalah hukum yang sama, cara menyelesaikannya belum tentu sama. Bahkan tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Tujuan daripada perbandingan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon berbeda dengan hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum-hukum negara sosialis. Bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda dengan hukum adat kita. Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan serta untuk mengetahui sebab-sebabnya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting. Menurut tujuan perbandingan hukum, belum ada kesepakatan antara para ahli. Misalnya Main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Fungsi daripada perbandingan hukum ditinjau dari berbagai segi, maka perbandingan hukum mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi teoritis dan fungsi praktis. Dari segi lain, maka fungsi perbandingan hukum dapat dibedakan antara fungsi dalam perkembangan ilmu hukum dan fungsi dalam praktik dan penimbinan hukum. Maka macam-macam golongan tersebut saling berhubungan dan saling mengisi, sehingga uraian ini akan menyangkut sebagai golongan tersebut. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi, pengetahuan dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga hukum masa yang akan datang. Dengan demikian, tetapi juga hukum masa yang akan datang. Demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa yang akan datang, legal planner. BM mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, yang selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul di dalam masyarakat. Akan hapus dengan sendirinya.
Manfaat praktis ini adalah lain manfaat dari perbandingan hukum. Bahwa kita melakukan perbandingan hukum tentu karena ada manfaatnya. Apabila tidak ada manfaatnya, buat apa kita mengadakan perbandingan hukum? Dan apakah sebenarnya manfaat perbandingan hukum itu? Manfaat daripada perbandingan hukum adalah dibagi dalam manfaat ilmiah, manfaat praktis. Ada dua. Manfaat ilmiah, dengan membandingkan hukum kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem atau lembaga yang kita bandingkan. Manfaat praktis contohnya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Dua, sebagai faktor penting usaha unifikasi hukum. Tiga, perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Mengenai penamaan modal asing dalam rangka rehabilitasi perekonomian ke arah masyarakat yang adil dan makmur, ternyata sangat dibutuhkan masuknya penanaman modal asing. Ini harus diatur sedemikian rupa sehingga kelak kemudian hari dimungkinkan adanya pengalihan produksi oleh modal dan tenaga kerja. Politik Indonesia untuk menerima modal asing sebenarnya menarik sekali bagi negara-negara lain, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan lancar. Mengenai domisili seseorang, masalah domisili nampaknya tidak begitu penting, tetapi di dalam praktek hal tersebut ternyata mempunyai peranan serta besar pengaruhnya WNI keturunan asing maupun hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Menurut hukum kita yang terpengaruh oleh hukum Belanda, domisili mempunyai arti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan dalam badan hukum, jadi dipergunakan dalam arti teritorial. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia dapat diketemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional. Bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah mana yang dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas kewarganegaraannya. Tempat kedudukan badan-badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama, Venet, Capsert, BW dan WFK. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan. Peraturan seperti itu dapat mendorong adanya penyeludupan. Contohnya Liechtenstein, negara kecil di dekat Monaco yang mempunyai peraturan tidak diadakannya pungutan pajak bagi pengusahanya. Akibatnya ialah banyak didirikan perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Yang dimaksud badan-badan hukum dengan operasinya dari luar Liechtenstein. Di negara Swiss lain lagi peraturannya merupakan kebalikannya dari peraturan negara Liechtenstein tersebut, yaitu tempat pusat kegiatan yang dianggap sebagai tempat kedudukan. Hal-hal seperti tersebut di atas memberikan pelajaran bagi kita untuk menentukan mana yang cocok bagi kita dalam rangka penyusunan hukum nasional. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Kita semua tahu bahwa di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum. Di bidang hukum perdata artinya bahwa untuk berbagai golongan masyarakat berlaku hukumnya sendiri-sendiri. Pluralisme hukum merugikan kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Seminar Hukum Nasional ke-4 di Jakarta menyimpulkan agar diadakan usaha untuk terciptanya unifikasi hukum.
Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional seperti UU PA dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, unifikasi nasional. Di dunia internasional, unifikasi hukum juga semakin dirasakan penting sekali serta semakin diperlukan karena hubungan negara yang satu dengan negara yang lain semakin erat dan saling adanya ketergantungan atau interdependensi. Interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi sehingga masing-masing negara tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warga negaranya tanpa bantuan negara lain. Otarki. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling bergantung satu sama lain. Adanya interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warga negaranya sehingga memerlukan bantuan negara lain atau otarki. Hubungan serta pergaulan tersebut diikat serta diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional. Karena itu perjanjian tersebut harus disebut demikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setidak-tidaknya bahasa hukum negara satu harus dipahami oleh negara yang lain. Kesalahpahaman tersebut ada kalanya terjadi karena ada salah satu bahasa hukum yang sama mempunyai isi atau arti yang berbeda, misalnya domisili atau jurisprudens. Akibatnya perjanjian yang dibuat secara jujur serta dilaksanakan sedemikian sebagaimana mestinya menjadi lain dan menimbulkan sengketa yang mestinya tidak perlu terjadi. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita, yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, hubungan perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Misalnya perselisihan perceraian antar warga negara Belanda dengan warga negara Indonesia. Dalam perselisihan tersebut tersangkut dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Belanda dan sistem hukum Indonesia. Penyelesaian tersebut dapat berjalan lancar dan memuaskan apabila hakim dan dapat menemukan suatu norma hukum yang tepat dan adil. Untuk dapat menemukan norma hukum yang demikian itu, kita harus mengetahui isi dari kedua sistem itu, yaitu isi dari hukum Belanda dan isi hukum Indonesia. Untuk dapat menilai hukum mana yang dapat dipergunakan dalam perselisihan tersebut secara tepat dan adil, kita harus meneliti isi dari dua sistem tersebut dan bersangkutan. Dalam hal ini perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan secara perbandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum tersebut. Terima kasih, ringkasan dari saya.